Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'dah. Pertama-tama yang terhormat Ibu Dian Kurnia Rahmawati STP selaku mentor dalam acara seminar laporan orientasi P3K Angkatan 32 tahun 2025 di Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan senantiasa, Tuhan semesta alam yang telah mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa menghadiri dan mengikuti orientasi P3K tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam tansah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu syafaatnya besok yaumul qiyamah. Allahumma amin. Di sini izinkan saya membawakan acara orientasi P3K Angkatan 32 yang akan disampaikan kepada beliau Bapak Slamet Riyadi. Kepada beliau Bapak Slamet Riyadi kami persilahkan semoga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Dian Kurnia Rahmawati STP selaku mentor pengawas pada untuk kesempatan hari ini, dan juga para rekan-rekan yang hadir pada hari ini juga untuk mengikuti kegiatan laporan orientasi P3K Angkatan 32 tahun 2025. Baiklah, saya langsung akan memaparkan latar belakang orientasi P3K dimaksudkan untuk memberikan pembekalan bagi aparatur baru agar memahami nilai, sikap, dan etika sebagai ASN atau aparatur sipil negara, mengetahui tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah, serta mampu melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan perundang-undangan, serta melaksanakan kegiatan waktu tanggal 27 Oktober sampai 5 November tahun 2025, tempat seminar UPTD Terminal Agri Jedis, Kecamatan Bandungan. Dengan rincian rencana hasil kerja unit kerja UPTD Terminal Agribisnis Jedis, jabatan pengelola umum operasional, masa kontrak 2025 sampai 2029. Tujuan instansi meningkatnya sektor indeks ketahanan pangan yang mencerminkan tingkat ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan di masyarakat. Pertumbuhan nilai ekonomi sektor pertanian, produk domestik regional bruto atau PDRB. Sektor pertanian sebagai tolak ukur kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian daerah. Persentase pemenuhan kebutuhan konsumsi ikan dari hasil produksi perikanan di Kabupaten Semarang. Rencana hasil kerja kegiatan membersihkan ruangan pekarangan. Tahapan 1. Menyiapkan alat penunjang kegiatan. 2. Membersihkan ruangan dan pekarangan. 3. Membuang sampah di tempat sampah ke penampungan. 4. Membersihkan alat dan menata kembali di lokasi penyimpanan. Output kegiatan 12 bulan. Rencana hasil kerja kegiatan melakukan pemeliharaan tanaman. Tahapan kegiatan 1. Mengganti media tanam. 2.
melakukan pemupukan. 3. Melakukan penyiraman 2 kali dalam 1 minggu. 4. Melakukan penyemprotan dengan insek atau bakterisida jika benih hortikultura atau horti terkena serangan. Output kegiatan 12 bulan. Rencana hasil kerja kegiatan melakukan penjemuran gabah calon benih. Tahapan kegiatan 1. Membersihkan lokasi penjemuran dari kotoran. 2. Menyiapkan alat penjemuran yang telah dibersihkan dari kotoran. 3. Mengecek kadar air galon benih untuk padi. Output kegiatan 2 kegiatan. Rencana hasil kerja kegiatan mengatur parkir kendaraan. Tahapan kegiatan 1. Mengarahkan dan menata kendaraan jika ada tamu datang. 2. Mencatat tamu ke dalam buku tamu. Output kegiatan 12 bulan. Rencana hasil kerja kegiatan melakukan pemeliharaan alat dan bahan penunjang kegiatan UPTD pembibitan pertanian. Tahapan kegiatan 1. Melakukan inventarisasi alat. 2. Membersihkan setiap alat kerja yang habis digunakan. 3. Melakukan perawatan alat secara berkala. Output kegiatan 6 kegiatan. Penerapan nilai berakhlak. 1. Akuntabel. Saya berusaha selalu melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab. 2. Berorientasi pelayanan. Saya senantiasa melakukan pelayanan dengan baik. 3. Kolaboratif. Dalam menjalankan tugas, saya selalu berkoordinasi dengan rekan kerja. 4. Kompeten. Saya siap meningkatkan kompetensi diri. Simpulan. Pelaksanaan orientasi P3K pemerintah Kabupaten Semarang diharapkan dapat memberikan pemahaman dasar mengenai nilai dan etika aparatur sipil negara atau ASN, sistem kerja birokrasi, serta tugas dan fungsi perangkat daerah. Terima kasih. Baik, demikian paparan yang telah disampaikan padat, berisi, tapi mungkin dari peserta atau dari pemirsa, bahkan dari Ibu Mentor, barangkali ada yang kurang paham atau ada pertanyaan, kritik, dan saran, semoga kula aturaken. Baik, terima kasih Pak Slamet atas paparannya. Saya mau meminta pendapat jenengan, nanti mohon dijelaskan. Jadi latar belakang orientasi ini adalah memberikan pembekalan bagi ASN tentang yang diharapkan ASN itu nanti memahami nilai, sikap, dan etika atau etika sebagai ASN. Jadi ASN itu mungkin jenengan sering membaca di media gitu, itu tuntutan dari masyarakat itu sangat berat, seolah ASN itu harus sempurna gitu, dan kita sebenarnya hanya manusia biasa. Tapi sebagai ASN kita tetap dituntut untuk memenuhi tuntutan masyarakat, maksudnya memenuhi ekspektasi masyarakat, pandangan masyarakat pada kita sebagai ASN. Dalam menjalankan tugas-tugas sebagai ASN itu kita tidak boleh asal-asalan. Kita harus menunjukkan nilai integritas kita pada pekerjaan, pada pimpinan, dan pada instansi di mana kita bekerja. Mohon dijelaskan makna integritas itu dan bagaimana penerapannya sesuai dengan pekerjaan jenengan. Ya, terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan. Di sini berarti
sebagai aparatur sipil negara dituntut untuk berintegritas dalam menjalankan tugas. Integritas itu cakupannya sebenarnya luas. Namun di sini saya maknai integritas adalah bersikap, berperilaku, menerapkan nilai-nilai kejujuran, berkompetensi dalam melaksanakan tugas serta aturan yang berlaku, serta menerapkan nilai akhlak juga yang berlaku di lingkungan kerja tersebut, serta bertanggung jawab dan serta mengedepankan kepentingan umum atau kepentingan publik daripada kepentingan pribadi. Namun di sini akan saya juplik dari sekian yang tadi saya sampaikan. Integritas tersebut kurang lebihnya ada 3. Satu adalah kompetensi, kejujuran, dan tanggung jawab di dalam melaksanakan tugas keseharian di lingkungan dinas. Di sini saya menyebutkan kompeten karena konsisten. Saya bertanggung jawab terhadap melaksanakan tugas saya sebagai pengelola umum operasional. Di situ artinya saya bertanggung jawab secara keseluruhan, mulai dari lingkup luar ruangan sampai ke dalam ruangan dinas yang saya jalani, otomatis menjadi tanggung jawab saya. Dan di situ tentunya dalam bentuk tanggung jawab, ada tanggung jawab yang semacam tertata, terdata, bahkan ada tanggung jawab yang non tertata atau terdata. Tanggung jawab yang tertata di sini adalah sebagai contoh, misalkan hari Senin jadwal membersihkan luar ruangan atau halaman perkantoran, di mana di situ termasuk menunjang sebagai sarana atau fasilitas untuk kepentingan umum. Dan hari Selasa itu membersihkan ruangan perkantoran, yang juga di mana di situ juga termasuk di dalamnya ada fasilitas untuk kepentingan dari dinas itu sendiri dan juga untuk memfasilitasi pelayanan kepentingan umum atau kepentingan publik. Dan hari Rabu mengadakan ada jadwal penyemprotan terhadap tanaman yang ada di sekitar lingkungan dinas. Namun di sini saya mengacu pada sebuah perkataan yang namanya kompetensi. Di situ berarti dituntut untuk saya bersikap dengan sikap yang tepat, yang jelas, tidak berubah, serta berprinsip pada peraturan yang berlaku bisa di lingkungan tempat kerja saya dan juga berlaku pada aturan umum yang dilaksanakan atau dilakukan di lingkungan tempat saya bekerja. Ketika saya menjalani tugas yang pertama dalam hal ini membersihkan lingkungan halaman tempat saya bekerja, tentunya sebelum saya bertindak atau menjalankan kegiatan tersebut, walaupun itu dipandang ringan atau sepele, sekedar kata membersihkan, namun di situ bukti untuk integritas di dalam melaksanakan tugas tentunya saya cermati, saya pahami, dan saya dasari dan dilaksanakan, tentunya supaya tidak istilahnya mengganggu dari arti kebersihan tersebut. Ada pepatah mengatakan atau istilah bersih belum tentu rapi dan bersih belum tentu indah. Namun di sini dengan komitmen atau istilahnya dengan konsisten dari sikap dan perilaku saya selaku aparatur sipil negara atau sebagai petugas, merujuk kepada supaya tugas saya bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, tidak mengurangi keindahan yang ada di lingkungan tersebut, serta bisa terencana dengan
sempurna, dan saya tentunya dalam menjalankan tugas itu dengan penuh rasa tanggung jawab dan penuh dengan rasa istilahnya kesempurnaan untuk menjadikan sebuah kegiatan tersebut kegiatan yang berhasil tanpa mencampur adukan tugas-tugas yang lain semacam yang hari Selasa, Rabu dan seterusnya. Terus kejujuran dalam integritas sebagai aparatur sipil negara. Saya menerapkan arti kejujuran adalah sifat atau hati yang tulus untuk mengatakan kebenaran, bertindak kebenaran, menolak berbohong atau curang. Di situ saya mencontohkan dalam melaksanakan tugas, seperti saya harus datang di tempat kerja tepat waktu, dan saya harus menyampaikan sebuah amanat dari atasan untuk disampaikan kepada publik atau masyarakat umum atau rekan sekerja sebagaimana mestinya dan apa adanya, tanpa mengurangi dari amanat yang disampaikan dari atasan tersebut. Dan tentunya dalam menjalankan tugas saya selalu berkoordinasi dengan rekan sekerja, dengan lingkungan di mana saya menjalankan tugas atau bekerja, dan juga dengan atasan, dengan menyampaikan yang baik dan serta bisa membuat untuk kelancaran di lingkungan kerja tersebut. Terus tanggung jawab di saat menjalankan tugas kesehariannya di lingkungan tugas sebagai aparatur sipil negara. Saya mempunyai tanggung jawab. Di sini tanggung jawab artinya setiap tindakan yang saya jalankan dengan konsekuensi keberhasilan atau gagal dalam saya menjalankan tugas sebagai tanggung jawab, tentunya saya siap menerima dengan kondisi pertanggungjawaban atau kondisi keadaan yang saya lakukan pada saat melakukan aktivitas atau menjalankan tugas tersebut. Suatu contoh tanggung jawab juga ada semacam yang terjadwal dan non terjadwal. Tanggung jawab yang terjadwal seperti contoh membersihkan di lingkungan ruangan tempat kerja, di mana di situ banyak fasilitas untuk kepentingan dinas dan juga untuk kepentingan masyarakat umum atau publik dengan fasilitas yang bervariasi, termasuk adanya alat-alat komunikasi, komputer dan lain sebagainya. Ketika di situ saya mendapatkan tugas untuk membersihkan ruangan tersebut, terjadi kesalahan yang saya laksanakan atau terjadi kerusakan, tentunya bentuk tanggung jawab tersebut saya harus segera melaporkan, dan atas kesalahan saya tersebut dan tidak melemparkan tanggung jawab kepada teman atau orang lain, saya segera melaporkan, walaupun pada nantinya dengan kondisi apapun yang akan saya terima atas laporan bentuk kesalahan tersebut, saya siap menerima tanpa melibatkan kesalahan tersebut. Dan ketika mendapatkan amanah atau informasi dari atasan, tentunya saya harus menjalankan dengan penuh tanggung jawab sesuai aturan yang berlaku atau sesuai ketentuan yang diberikan dari atasan tersebut, sampai saya bisa melaksanakan dengan selesai atau bisa dikatakan berhasil dan siap menerima konsekuensinya. Walau di situ tidak ada pujian atau sanjungan bahkan atau kritikan, dari bentuk tanggung jawab saya melaksanakan tugas tersebut, saya siap menerima itu. Dan saya kira cukup, dan terima kasih. Mungkin dapat disimpulkan bahwa Pak Slamet ini memaknai integritas sebagai sikap bertanggung jawab, disiplin, loyal, dan berpedoman pada perilaku peraturan yang berlaku, sehingga membuat pekerjaan yang dilakukan bisa selesai dengan
tuntas dan sebaik-baiknya. Demikian, kata nggih Pak, betul mboten? Siap. Oke, cukup, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan dan sangat-sangat memuaskan. Kiranya dari kami selaku moderator cukup sekian dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.